Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1473 lot pertama. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lan Xuanyu? Ini adalah nama perdagangan. Garis keturunannya sekarang pantas menjadi nomor 1 di klan naga. Hampir semua ksatria naga akan tertarik dengan garis keturunannya. Tianlong pertama bahkan merasa terancam karena garis keturunannya yang tinggi. Apa artinya memberikan setetes darah esensi untuk penelitian pertama Tianlong? Ini berarti bahwa dia menunjukkan bahwa dia tidak berpikir untuk memperebutkan kekuasaan dengan Tianlong First, dan pada saat yang sama, juga untuk Tianlong First untuk memverifikasi apakah darahnya berguna, dan jika itu berguna, dia dapat membantu Tianlong First berkembang. Dengan cara ini, tidak ada alasan bagi Tianlong untuk menembaknya lebih dulu. Bahkan jika dia gagal menembus Dewa Super, perjanjian 10 tahun tidak akan memengaruhi statusnya. Benar-benar gadis yang pintar, memiliki sikap yang baik ketika dia masih muda. Tidak buruk. Zhang Chujia sangat menyukai Lan Xuanyu, jika tidak dia tidak akan mengatakan hal-hal itu kepada Jiang Weiqiang setelah mendengarkan ekspresinya, dia sangat puas, dan dia diam-diam mengaguminya. Bahkan jika Anda tidak dapat mencapai level Raja Dewa di masa depan, tidak ada masalah jika dia mewarisi garis keturunannya dan mengendalikan klan naga. Bahkan lebih baik dari Jiang Weiqiang. Menurut umur normal naga, Jiang Weiqiang masih memiliki umur paling lama sekitar 1000 tahun. Dengan bantuan domain garis keturunan Lan Xuanyu, mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi berapa umur Lan? Dia hanyalah naga baru. Dengan kata lain, jika Jiang Weiqiang meninggal, dia akan memiliki masa hidup setidaknya 3000 tahun di masa depan, yang dapat mewakili garis keturunannya sendiri untuk memerintah naga selama lebih dari 3000 tahun. Memikirkan hal ini, Zhang Chujia menepuk tangannya dan berkata, Ibu Baptis memahami niat Anda. Saya akan membicarakannya nanti. Anda dapat yakin untuk menawar. Tabungan Ibu Baptis Anda akan menjadi milik Anda di masa depan, jangan berikan Weiqiang kepada anak itu. Lan Xuanyu dengan hormat berkata, kalau begitu, Lan lebih menghormati daripada takdir, terima kasih Ibu Baptis. Anak baik, Zhang Chujia melirik Jiang Weiqiang di sisi lain Lan Xuanyu. Jiang Weiqiang secara alami tahu mereka sedang melakukan transmisi, tetapi mendengarkan. Bukan apa yang mereka bicarakan, mereka juga sedikit penasaran. Dilihat dari ekspresi ibunya, dia tampak lebih puas dengan Lan. Mengapa tatapan mata sang ibu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu kompetitif? Namun, jika Anda membiarkan diri Anda menceraikan istri Anda, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Atau hanya menikah satu orang lagi dan tetap di Dragon Star. Bagaimanapun, partner aslinya tidak akan meninggalkan dunia naga dengan mudah. Selama Anda bertindak rendah hati, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Saat ini, juru lelang sudah melangkah ke tahap lelang. Ini adalah wanita anggun dengan rambut panjang hijau danau di balik kepalanya. Dia terlihat seperti dia berumur sekitar 30 tahun, dan dia mulia dan anggun. Ada sisik aquamarin berbentuk berlian di tengah alis, yang merupakan naga tingkat tinggi. Kau tahu, ada lebih sedikit wanita di klan naga, dan bahkan lebih sedikit wanita cantik. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Lan Xuanyu ini. Halo semuanya, saya Zhang Minxuan dari klan Tianlong. Lelang hari ini diselenggarakan oleh saya. Karena ada begitu banyak lot dalam lelang ini, kami akan membaginya menjadi 3 hari. Setelah lelang dimulai setiap hari, hanya pintu keluar yang diizinkan dan tidak ada entry yang diizinkan. Setelah Anda meninggalkan ruang lelang dan kehilangan kualifikasi untuk lelang hari ini, harap perhatikan semua penawar. Selanjutnya, kita akan memulai lot pertama hari ini. Tanpa banyak rendering, lelang akan langsung dimulai. Beberapa orang dari suku Laut Biru mendorong gerobak yang ditutupi kain merah. Sebagai lot pertama hari ini, tentu sangat penting. Seringkali harga lot pertama akan menentukan tren harga berikutnya. Di dalam kotak, Zhang Chujia bertanya pada Lan Xuanyu di sebelahnya, Nak, menurutmu berapa harga lelang hari ini? Lan Xuanyu berkata, harga transaksi harus lebih tinggi dari biasanya, harus jauh lebih tinggi. Oh, kenapa? Zhang Chujia bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu berkata, ada 2 alasan utama keefektifan lelang. Satu tergantung pada lelang, dan yang lainnya tergantung pada daya beli penawar. Lelang Long Makami tidak diragukan lagi adalah tempat teratas di seluruh galaksi.
Itu tidak akan buruk, dan hari ini berkumpul para pemimpin dari semua ras. Alasan kedua adalah karena ancaman dari Crimson Realm akan muncul kapan saja. Setelah perang dimulai, semua orang membutuhkan sumber daya. Manfaatkan lelang besar ini untuk menimbun beberapa sumber daya yang diperlukan baik untuk semua ras. Pada saat ini, mereka secara alami tidak akan pelit. Zhang Chujia mengangguk dan berkata, ya, seharusnya begitu. Mengambil plat nomornya, menyerahkannya kepada Lan Xuanyu, kamu akan menggunakan tembakan ini nanti. Ini tidak akan mahal. Lan Xuanyu terkejut sesaat, dan tidak bisa tidak melirik ke arah Jiang Weiqiang yang duduk di sisi lain dari dirinya. Dewa tua pertama Tianlong tersenyum dan mengangguk padanya. Yang nomor satu tentunya tidak mahal. Karena semua orang tahu bahwa ini adalah merek pertama Tianlong. Siapa yang berani menawar dengan yang satu ini? Ini jauh lebih mudah digunakan daripada status siswa Shrek mereka di lelang kota Shrek. Terima kasih Ibu Baptis. Pada saat ini, semua ksatria naga secara alami mengerti, Zhang Chujia akan mendukung Silan. Status orang ini benar-benar terlalu tinggi. Ksatria naga yang ada, baru dan lama, berjumlah lebih dari 20, tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati, mereka hanya bisa menonton dengan mata bersemangat. Ekspresi Zhong Zichang tenang, sementara kepala Tianlong di sisi lain selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Tentu saja dia bisa merasakan atmosfer halus di dalam kotak ibu benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan orang yang lebih tua, dia jauh lebih buruk. Selain itu, tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk melakukan ini. Lan Xuanyu juga benar-benar tenang saat ini, dan tentara datang untuk menutupi air. Bagaimanapun, dia sekarang manis dan kue. Dia baru saja mengatakan kepada Zhang Chujia bahwa dia bersedia menyumbangkan darahnya sendiri karena berbagai pertimbangan. Poin pertama adalah bahwa dia benar-benar yakin bahwa meskipun dia mendapatkan esensi dan darahnya sendiri, paling banyak itu akan merangsang garis keturunan kursi pertama naga, yang efektif untuk waktu yang singkat tidak mungkin untuk membantu garis keturunannya berkembang. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan kursi pertama Tianlong. Kedua, ini adalah jaminan teraman untuk dirinya sendiri, sehingga kursi pertama Tianlong akan sangat mengurangi pikiran pada tembakannya. Jika Zhang Chujia tidak muncul, dia tidak akan melakukan ini. Dia lebih suka ksatria naga dibagi menjadi dua kelompok. Dengan perlindungan Zhong Zichang, dia tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Tetapi sekarang Zhang Chujia memberinya kesempatan ini, sehingga dia bisa membenarkan kata-katanya. Bahkan di mata Zhong Zichang dan yang lainnya, dia tidak berdaya dan harus lebih dekat dengan kepala Tianlong, tentu saja kesempatan terbaik. Perang dengan Crimson Realm bisa dimulai kapan saja. Dalam perang, ketika menghadapi musuh yang kuat, jika naga langit adalah yang pertama dengan sengaja menargetkan dirinya sendiri, sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Sebaliknya, jika dia lebih cenderung melindungi dirinya sendiri, keselamatannya pada dasarnya tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, memberikan setetes darah ini untuk menunjukkan sikapnya sekaligus untuk membuat dirinya lebih aman. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu untuk darah Dewa Naga tumbuh. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak metode penyelamatan nyawa, setiap kali dia menimbang lebih banyak, dia akan lebih aman. Bahkan sekarang, menghadapi Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, lawan mungkin tidak bisa membunuhnya. Hal pertama hari ini adalah ketulusan dari ras naga kita. Lelang Zhang Minxuan berkata sambil tersenyum, dan saat berbicara, dia sudah mengangkat potongan kain merah. Saat kain merah dibuka, tiba-tiba penonton berseru. Itu adalah telur besar, panjangnya lebih dari 2 meter, tubuh telur berwarna biru, dengan pola naga samar berkilauan di atasnya. Ini telur naga. Tahukah Anda, perkembangbiakan naga adalah hal yang sangat sulit, setiap anggota marga, bahkan naga tingkat rendah, akan ditanggapi dengan serius. Telur naga dikeluarkan sebanyak mungkin, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pasti situasi yang hanya akan terjadi setelah asosiasi Tianlong mengizinkannya. Jika tidak, ada begitu banyak ksatria naga di bawah ini yang berani mengeluarkan telur naga untuk menawar. Bukankah ini mencari kematian? Solen 4 Chapter 1474 Penawaran Sumber Daya. Dan telur naga berarti klan naga, menetas, setidaknya klan naga yang lebih rendah. Apakah itu adopsi atau menjadi hewan peliharaan, apakah ada yang lebih mewah dari ini? Membesarkan naga. Untuk menunjukkan keadilan, keluarga naga kami tidak akan berpartisipasi dalam penawaran telur naga ini. Pada saat yang sama, kami hanya memulai pelelangan dengan koin kristal Tianlong.
Ini adalah telur naga angin, dan ibunya di posisi tengah. Naga. Selanjutnya, pelelangan dimulai. Di dalam kotak naga, Guo Xian tidak bisa tidak melihat ke arah Jiang Weiqiang dan berkata, kursi pertama. Ambil telur naga kita untuk ditembak, itu tidak terlalu bagus. Jiang Weiqiang berkata, Guo tua jangan khawatir. Kami tentu ingin mengambil kembali telur naga ini. Tujuan utamanya adalah membuat pelelangan lebih hidup, sehingga untuk merangsang konsumsi. Perang dapat dimulai kapan saja. Lelang ini juga merupakan akumulasi penting bagi kami dan orang-orang Tianma. Guo Zifeng mengangguk, ekspresi jelek sedikit lega. Idiot, kami tidak menembak, tidak bisakah orang-orang Tianma melakukannya? Bagaimana dengan otakmu? Cao Yibo, yang duduk di sebelahnya, tidak bisa menahan ejekan. Guo Xian mendengus dingin, dan berkata, aku hanya berpikir bahwa naga kita benar-benar mengeluarkan telur naga, yang pada dirinya sendiri bukanlah hal yang baik. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengeluarkan keturunanmu dan mengambil gambar. Dia sendiri adalah Feng Long, atau katakanlah itu adalah nenek moyang Feng Long. Feng Long terkuat di era kontemporer, melihat bahwa dia adalah keturunan dari atributnya sendiri, dia tentu saja tidak puas. Saat Cao Yibo hendak mengatakan sesuatu, Zhang Chujia melirik, dan kemudian dia mengambil kata-kata konyol dari bibirnya. 1000 koin kristal Tianlong. Tawaran sudah dimulai. Harga awal koin kristal Tianlong secara alami hanya itu. Penawaran pertama adalah harga awal dari telur naga ini. Ini juga menyebabkan hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, daya beli koin kristal naga langit ini sangat kuat. Meskipun telur naga tidak dapat dibandingkan dengan artefak, harganya pasti sangat mahal. 1000 koin kristal naga dapat dipanggil, dan tampaknya para ksatria naga tidak puas, yang berarti harganya tidak terlalu keterlaluan. Tidak heran jika mungkin untuk membeli artefak dengan ratusan ribu koin kristal naga. 1100 hari koin kristal naga. Zhang Minxuan di atas panggung terus mengubah gerakannya, menunjuk ke arah tawaran itu. Segera, harga naik terus, pada dasarnya dimulai dengan 10 koin kristal naga, dan secara bertahap mendekati 1300 koin kristal naga. Lelang ini sangat menarik, Lan Xuanyu menemukan detailnya. Saat melaporkan harga, Zhang Minxuan tidak menyebutkan nomor plat nomor lelang tersebut. Dengan kata lain, selain dia, tidak ada yang tahu keluarga mana yang melaporkan harganya. Tentu saja, tidak mudah untuk memiliki situasi yang mempengaruhi kutipan seseorang karena identitas pihak lain. 1630 hari koin kristal naga. Harganya terus naik. Harga telur naga normal tidak bisa dinilai, jadi hanya bisa diubah. 3000 koin kristal naga. Tiba-tiba, harga tinggi langsung menaikkan harga menjadi 3000. Zhang Minxuan menoleh ke kotak di sebelah kotak naga, dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Itu benar, itu arah kotak klan Tianma. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Koin kristal naga 3000 hari. Dia mengulangi tawaran itu. Penonton diam, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa suku Tianma lah yang membuat tembakan. Ini adalah lot pertama, dan semua orang dapat melihat bahwa ini mungkin rutinitas antara suku naga dan Tianma. Tidak ada penawar lagi, dan harga koin kristal naga selama 3000 hari sudah sangat mengesankan, bahkan jika telur naga dibeli kembali, akan ada serangkaian masalah. Apalagi apa yang akan terjadi pada klan naga, membesarkan naga bukanlah tugas yang mudah. Pada akhirnya, telur naga itu jatuh palu dan dikaitkan dengan suku Tianma. Lelang lot pertama ini juga selesai. Terima kasih banyak, kami akan melanjutkan lot kedua. Mulai sekarang, lot utama hari ini adalah berbasis sumber daya. Seharusnya lot yang paling ingin Anda lihat. Lot berbasis sumber daya pertama adalah yang langka dan familiar. Logam juga merupakan salah satu produk khusus Tianlongsing kami. Kristal energi. Saat berbicara, Zhang Minxuan memiliki biji ekstra di tangannya, memancarkan warna merah samar, dan seluruh tubuh dipotong menjadi bentuk kubus, memancarkan cahaya redup. Seperti kita ketahui bersama, kristal energi adalah sumber energi terpenting di galaksi Longma kita. Teknologi modern dari semua ras di federasi kita hampir semuanya dilakukan dengan dukungan kristal energi. Meskipun sumber energi kristal energi dikembangkan di mana-mana, kami Tianlong Kristal Energi Sing tidak diragukan lagi memiliki kualitas tertinggi di antara semua kristal energi. Potongan kecil di tangan saya ini cukup untuk menopang kapal perang kecil untuk berlayar selama lebih dari 30 hari. Mendengarkan perkenalan Zhang Minxuan, Lan Xuan tidak bisa menahan perasaan sedikit berkedut di dalam hatinya. Bukankah ini Long Yuanjing dengan bentuk standar? Pada awalnya,
Naga langit pertama menggunakan benda ini untuk menghitung Federasi Douluo, dan itu hampir membunuh dirinya sendiri dan menyebabkan ibunya sendiri jatuh ke bintang. Ketika dia memikirkan ini, ada sedikit kebencian di hatinya. Di antara banyak satria naga, yang lainnya baik-baik saja, kecuali kursi pertama naga, yang berasal dari hati. Hanya saja sekarang dia harus menyembunyikan pikirannya. Sebagai item sumber daya pertama yang muncul, item lelang kami adalah 10.000 kristal energi berukuran standar. Ya, itu adalah ukuran tanganku. Itu cukup untuk mendukung armada dalam perang intensitas tinggi. Harganya 100 koin kristal naga, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10 koin kristal naga. Energi adalah kebutuhan abadi di alam semesta. Energi Federasi Longma jelas berasal dari kristal energi semacam itu, yang sama sekali berbeda dari inti sumber sirkulasi positif monomer logam langka yang dikembangkan oleh Federasi Douluo. Secara relatif, teknologi Douluo Libang jelas jauh lebih maju. Inti dari siklus positif sumber monomer berasal dari ekstraksi logam langka. Selama ada logam langka, energi yang sesuai dapat diekstraksi. Meskipun kehilangan logam langka juga besar, tunggal inti dari sirkulasi positif tubuh lebih tahan lama. Tentu saja, jika ada yang namanya kristal energi, siapa yang ingin memurnikan logam langka? Apa hal yang berat itu? Jelas, kristal energi di depan mereka tidak akan seperti kristal sumber naga asli, yang melekat pada indera dewa oleh Tianlong pertama, atau bahkan klon yang menarik. Ini hal yang bagus. Koin kristal naga 120 hari. Kutipan telah dimulai, dan perang dapat muncul kapan saja, membaca www. Meskipun 10.000 kristal energi di ukansu.com tidak terlalu besar, jumlahnya juga cukup banyak, terutama Zhang Minxuan benar bahwa kristal energi yang dihasilkan oleh Tianlongxing memiliki kualitas tertinggi di seluruh Federasi Longma. Itu selalu menjadi sumber daya strategis, yang hanya dimiliki oleh Tianlongxing itu sendiri, dan tidak dijual keluar. Di galaksi Kuda Naga, semua planet yang memiliki kristal energi adalah bintang sumber daya yang paling berharga, dan sebagian besar berada di tangan Draco dan Pegasus. Lan Xuanyu menoleh ke kursi pertama Tianlong di sampingnya dan berbisik, "Kursi pertama, saya telah ditugaskan ke armada klan Laut Biru. Apakah kristal energi ini juga dibutuhkan oleh armada?" Kursi pertama Tianlong tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu sudah menjadi seorang ibu. Putri baptis saya, jangan panggil saya kursi pertama secara pribadi, panggil saja saya saudara. Semua kapal perang di federasi kita secara alami membutuhkan kristal energi. Hal yang sama berlaku untuk kapal perang di pihak Anda. Saya memeriksa informasinya beberapa hari yang lalu. Kapal perang yang ditugaskan kepadamu agak tua. Aku akan meminta seseorang untuk mengganti klan Samudra Biru dengan 3 kapal perang yang lebih kecil tapi berteknologi maju. Dalam hal kristal energi, tentu saja, aku akan mengalokasikan cukup untukmu." "Terima kasih, saudara." Lan Xuanyu menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan diam-diam dia terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Tianlong pertama terhadap dia telah mengalami perubahan yang cukup besar, yang merupakan pelepasan niat baik yang jelas. "Naik, meskipun saya tidak tahu mengapa, ini selalu merupakan hal yang baik, terutama sebelum perang dimulai." Solen 4 Chapter 1475 5 juta. Dengan kata-kata kepala Tianlong, Lan Xuanyu, yang awalnya berencana untuk berpartisipasi dalam penawaran kristal energi, tentu saja dia sangat menginginkan hal ini, tetapi di depan begitu banyak Satria Naga, jelas dia bisa tidak melakukannya. Itu bukan hal yang baik, itu akan dicurigai. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan pikirannya dan menonton pelelangan dengan tenang. Benar saja, harga penawaran lelang kuda naga ini jauh melebihi nilai barang itu sendiri, terutama barang sumber daya ini. Pelelangan tersebut jelas dirancang dengan hati-hati, jadi yang keluar adalah sumber daya cadangan perang yang penting. Segera, harga 10.000 kristal energi ini melonjak ke langit. Pada akhirnya, mereka dimenangkan oleh kelompok menengah untuk mendapatkan lebih dari 550 koin kristal Tianlong. Anda tahu, dalam keadaan normal, harga internal 10.000 keping kristal energi di Tianlong Star adalah sekitar 180 koin kristal Tianlong. "Tolong, mari kita ambil lot berikutnya," kata Zhang Minxuan sambil tersenyum. Barang lelang selanjutnya masih berupa biji, dengan cahaya keemasan samar memancar dari sekujur tubuhnya, dan warna tubuhnya agak gelap. Sebagai ahli penempaan yang terkenal, Lan Xuanyu secara alami mengenali apa ini. Ini adalah emas murni. Di antara logam langka, kemampuan transmisi kekuatan jiwanya termasuk yang terbaik.
Ini adalah bahan terbaik untuk membuat inti sumber sirkulasi positif. Dia telah berada di Federasi Longma selama beberapa waktu, dan tentu saja mengetahui bahwa ada beberapa planet di Federasi Longma yang berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang ini. Emas murni sangat mahal di Federasi Douluo. Hanya susunan inti kapal induk yang memenuhi syarat untuk menggunakan inti sumber sirkulasi maju tunggal yang dibuat darinya. Emas murni selalu menjadi sumber daya cadangan strategis yang penting bagi Federasi Douluo, dan di pihak Federasi Longma, meskipun emas murni juga memiliki nilai tertentu, nilainya tidak terlalu tinggi. Lan Xuanyu telah lama mendengar bahwa di planet Dosa, emas murni adalah logam langka paling populer yang menjadi spekulasi. Hal ini karena produksi di galaksi Longma sangat besar, tetapi sangat langka di Federasi Douluo. Sebagian besar emas murni Federasi Douluo diperoleh dari Federasi Longma melalui planet Dosa. Lan Xuanyu samar-samar mengetahui bahwa pemimpin 7 monster Slack dari generasi sebelumnya bersembunyi di planet Dosa, dan merupakan tokoh penting dengan kekuatan nyata di planet Dosa. 10 ton emas murni, harga awalnya adalah 50 koin kristal Tianlong. Zhang Minxuan jelas tidak terlalu mementingkan emas murni, dan tampak sedikit tidak tertarik. Bagi Longma Federation, benda ini lebih banyak digunakan untuk pembuatan beberapa komponen penting kapal perang, seperti komponen transmisi kristal energi, namun harganya sendiri memang tidak mahal. Lan Xuanyu benar-benar tidak bisa menahan diri kali ini. 10 ton emas murni, dan dari kepingan di tangan Zhang Minxuan terlihat kualitas emas murni ini cukup bagus. Namun, tentu saja dia tidak akan mengambil tindakan sendiri. Dengan plat nomor di tangannya dan lokasinya, jika dia mengambil tindakan demi sedikit emas, dia akan benar-benar terekspos. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi keikutsertaannya dalam lelang. Di bagian paling belakang rumah lelang, sosok kecil yang tidak mencolok dari suku Blue Ocean mengangkat plat nomor di tangannya. Orang itu adalah Liang Pu. Matanya sedikit bingung, namun ia berulang kali menaikkan plat nomornya untuk mengikuti lelang emas murni ini. Sebagai anggota klub Tianlong, terlalu mudah bagi Lan Xuanyu untuk mendapatkan tempat penawaran dalam pelelangan. Ketika mendapat kuota, dia melakukannya atas nama kota Hong Leong. Kuota yang didapat, terutama yang memiliki posisi baik, diberikan kepada Huang Daoqi, Huang Yuanlong dan putranya, namun diam-diam mereka meninggalkan kuota pemotretan untuknya kesadaran kepada bawahan untuk membimbing. Liang Pu juga punya alasan yang masuk akal untuk mengikuti pelelangan. Dia adalah seorang pengusaha yang menjual kembali berbagai mineral. Dengan penutup identitas ini, tidak ada masalah baginya untuk mengikuti pelelangan emas murni. Satu-satunya pertanyaan adalah dari mana koin kristal Tianlong Liang Pu berasal. Meskipun Liang Pu menghasilkan sejumlah uang dengan menjual kembali mineral selama periode ini, berpartisipasi dalam pelelangan jelas tidak cukup. Namun, jika harus membayar nanti, Lan Xuanyu akan mencari jalannya sendiri dan memotretnya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Liang Pu memenangkan kumpulan emas murni ini dengan harga tinggi 145 koin kristal Tianlong. Dibandingkan dengan harga transaksi sebelumnya, harga tersebut jelas tidak mahal, dan tentu saja belum menarik perhatian peminat. Zhang Chujia menepuk tangan Lan Xuanyu di sampingnya dan berkata, "Apakah kamu juga tertarik dengan hal-hal kecil ini?" Lan Xuanyu terkejut dan memandang Zhang Chujia dengan heran, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah dia mengetahui bahwa dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memerintahkan Liang Pu? Apakah kesadaran spiritual Chujia ini begitu kuat? Zhang Chujia tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun fluktuasi kesadaran spiritual Anda sangat lemah, bagaimanapun juga, saya telah hidup lebih dari 5.000 tahun. Kelemahan tubuh saya pernah membuat kesadaran spiritual saya meningkat dengan cepat, sehingga saya dapat merasakan sesuatu." Lan Xuanyu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya dan berbisik, "Ibu, saya memiliki bisnis perdagangan mineral di kota Honglong, yang didukung oleh penguasa kota Huang Daoqi pada waktu itu. Saya menandatangani kontrak 1000 tahun dengan keluarga kerajaan, kontrak." Zhang Chujia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, pergi saja dan ambil gambar apa yang kamu inginkan, atau biarkan orang-orang di bawah mengurus hal-hal kecil. Kamu dapat mengambil ini." Mengenai jawaban ambigu Lan Xuanyu, Zhang Chujia tidak membahasnya rinciannya. Sebagai gantinya, dia menyerahkan sebuah kartu. Lan Xuanyu tersapu dengan kesadaran spiritualnya, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ada terlalu banyak. Di kartu dengan fungsi penyimpanan ini, ada total 5 juta koin kristal Tianlong. Kartu ini berwarna hitam, dengan pola ukiran kristal Kong Yuan di atasnya, dan ada juga tulisan tanda Tianlong Hui.
Ibu, ini keterlaluan. Apa dasarnya? Sebagai penguasa sebuah kota, Huang Daoqi hanya mengeluarkan 1 juta koin kristal Tianlong. Langkah Zhang Chujia adalah 5 juta, yang merupakan angka astronomi bahkan untuk klan naga. Zhang Chujia tersenyum tipis dan berkata, bukankah aku sudah mengatakan bahwa semua milikku adalah milikmu mulai sekarang? Karena kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, kamu harus membeli sesuatu untuk membuat dirimu bahagia. Kamu dapat membeli apapun yang menurutmu berguna. Tidak masalah harganya. Luar biasa. Lan Xuanyu mengaguminya dengan tulus di dalam hatinya, lalu berkata, terima kasih, Ibu. Haha, Sister Smurf, aku sedikit iri padamu. Di permukaan, dia terlihat cantik dan tersipu, menundukkan kepalanya sedikit, terlihat pemalu dan penakut melihat ini, kepala Tianlong tidak bisa menahan sedikit gemetar, Lan memang cantik. Dilihat dari penampilannya saja, dia bahkan lebih cantik dari ibunya yang pernah menjadi wanita tercantik di klan naga. Bai Xiu, yang duduk di tepian, sudah berbalik. Tidak ada suara tersembunyi dalam percakapan antara Lan Xuanyu, Zhang Chujia, Jiang Weiqiang dan putranya tadi. Jika bukan karena keadaan khusus, Bai Xiu mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Smurfette, kita mungkin bisa membicarakan ini selama setahun, kan? Akan sangat memalukan jika teman-teman kita mengetahui bahwa pemimpin mereka, pemimpin generasi baru 7 Monster Strike, disebut Smurfette. Penawaran berlanjut, dan dengan 5 juta koin kristal Tianlong milik Zhang Chujia, Lan Xuanyu menjadi tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia hanya membiarkan Liang Pu berpartisipasi ketika beberapa sumber daya yang sangat penting muncul. Seperti yang dikatakan Zhang Minxuan sebelumnya, lelang hari ini didominasi oleh item sumber daya. Antusiasme para bidder untuk berpartisipasi sangat tinggi, apalagi saat Kong Yuan Crystal Batch terakhir dikirim ke meja lelang, lelang pun memasuki klimaks. Soul Land 4 Chapter 1476 Banyak hal baik. 100 kristal sumber kosong, untuk mengingatkan semua orang, ini adalah kumpulan terakhir dari kristal sumber kosong yang telah kami simpan. Nanti, kristal sumber kosong tidak akan muncul di lelang manapun. Oleh karena itu, ada lebih banyak penawar yang tertarik. Siapkan anggaran. 100 kristal sumber kosong. Hati Lan Xuanyu bergetar sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia langsung berpikir bahwa sekarang MT Wom telah berada di Akademi Shrek untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu berapa banyak kristal sumber kosong yang telah lahir. Kong Yuan Jing sekarang dengan harga tinggi di Naga Kuda Galaksi, dan klan Yukong hampir mengumpulkan Kong Yuan Jing dengan segala cara, tetapi Lan Xuanyu ini tidak begitu bersemangat sekarang. Ada cacing di dalam rumah. Selama ada cukup waktu, Kong Yuan Jing benar-benar tidak ada habisnya. Ketika ada kesempatan untuk kembali ke Shrek, saya benar-benar harus membawa beberapa manfaat untuk Sora Wom. Seperti yang diharapkan Lan Xuanyu, lelang 100 kristal Kong Yuan benar-benar memicu percikan yang kuat. Harganya terus naik, dan segera melampaui 5.000 koin kristal naga. Anda tahu, sekaranglah hari ini. Harga tertinggi di lelang. Berapa artefaknya? Menurut perkiraan Lan Xuanyu, seharusnya sekitar 400.000 koin kristal Tianlong. Seberapa langka artefak? Untuk klan Yukong, 100 kristal Kong Yuan bukanlah apa-apa sebelumnya, tetapi hal-hal ini adalah dasar dari ras mereka, dan sekarang mereka hanya dapat berpartisipasi dengan segala cara. Untuk banyak balapan, Kong Yuan Jing juga merupakan hal yang baik. Pada akhirnya, harga 5.800 koin kristal naga surgawi jatuh, dan Kong Yuan Jing akhirnya diambil kembali oleh klan Yukong. Tianlong pertama mengangguk sedikit, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Setiap orang adalah Feng Hao dulu tingkat dewa dengan kesadaran ilahi. Anda tidak perlu melihatnya dengan mata Anda, Lan Xuanyu juga dapat merasakan perubahan pada Tianlong pertama di sekitarnya. Tapi dalam sekejap dia mengerti dari mana asal kepuasan naga langit pertama. Klan Yukong berusaha sekuat tenaga untuk berpartisipasi dalam pelelangan Kong Yuan Jing, yang berarti ketergantungan mereka pada Kong Yuan Jing masih sangat besar, dan sekarang paling besar. Penyimpanan kristal sumber kosong ada di tangan suku Tianlong dan Tianma. Meskipun dijanjikan bahwa hal-hal ini secara bertahap akan diberikan kepada klan Yukong, ini setara dengan memegang darah kehidupan klan Yukong, dan mengendalikan salah satu dari 10 klan yang kuat ini di tangannya sendiri. Namun, dalam pandangan Lan Xuanyu, klan Yukong hanya meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Lagi pula, bahkan untuk suku Naga dan Tianma, cadangan kristal sumber kosong terbatas. Apa yang terjadi setelah kristal sumber kosong ini habis? Bisakah klan Yukong hanya duduk dan makan langit?
Jika ras mereka ingin berkembang dan berlanjut, saya khawatir mereka benar-benar perlu mencari sumber daya alternatif. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Lan Xuanyu, batuk-batuk, tidak mungkin serangga kosong itu kembali. Setelah pelelangan pada hari ini, Lan Xuanyu benar-benar melihat kengerian lelang besar Longma, mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan pasti bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sangat besar. Seluruh Federasi Douluo tidak bisa mengeluarkan barang-barang ini hanya untuk dilelang hari ini. Yang paling diperadu mekanikkan adalah sumber daya yang secara langsung berguna dalam perang lelang kristal energi tidak hanya 10.000 yuan pertama, tetapi ada beberapa batch kemudian, dan harganya naik. Selanjutnya, ini akan menjadi lot terakhir hari ini. Ini juga sangat akrab bagi semua orang, dan juga dikenal sebagai salah satu sumber daya paling berharga dari galaksi kuda naga kita. Itu hanya diproduksi oleh Draco dan Pegasus, Tianyang Spar. Benar, Anda tidak salah dengar, ini adalah Celestial Spar. Ini juga pertama kalinya Celestial Spar muncul di lantai lelang. Jadi, semua orang harus memanfaatkan peluang ini. Ada 30 Celestial Spar, ini akan dimasukkan ke dalam pelelangan. Kami akan menawar 5 yuan setiap kali, dibagi menjadi 6 kelompok. Harga cadangan dari 6 kelompok adalah sama, 10.000 koin kristal Tianlong. Mendengar harga cadangan ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas. Ini adalah sosok astronomis. Harga dasar total dari 6 kelompok adalah 60.000 koin kristal Tianlong, ditambah popularitas lelang hari ini. Saya khawatir harga yang bisa dijual 30 Tianyang Spar ini tidak kalah dengan artefak, bukan? Jangan berpartisipasi dalam ini. Lihat saja perubahannya. Suara kursi pertama Tianlong bergema di telinga semua orang. Para ksatria naga mengerti dan tetap diam. Di lelang sebelumnya, para ksatria naga jarang mengambil gambar. Bagi mereka, item jenis sumber daya ini benar-benar tidak ada di mata mereka. Namun, setiap dari mereka membutuhkan Heavenly Rising Spar. Bahkan sebagai seorang ksatria naga, jumlah persembahan setiap tahun sangat terbatas. Oleh karena itu, kursi pertama naga langit mengingatkannya. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia juga menatap Lan Xuanyu secara khusus. Lan Xuanyu mengangguk, menyatakan pengertian. Para ksatria naga tidak diizinkan untuk mengikuti pelelangan tombak alam, tetapi itu bukan karena mereka ingin menghasilkan uang dengan tombak alam tersebut. Rencana Lan Xuanyu untuk klub Tianlong, satu-satunya yang benar-benar melihat rencana lengkap adalah Jiang Weiqiang, yang pertama dari Tianlong, dan Zhong Zichang, Satria Naga Fajar, yang kedua dari Tianlong. Ya, langkah pertama dari rencana itu akan segera dimulai. Begitu Spartian yang dirilis, seluruh pelelangan menjadi berisik dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Zhang Minxuan, Spartian yang tidak pernah muncul di pelelangan manapun. Ini karena bahkan suku naga dan Tianma sendiri tidak cukup. Hanya ksatria naga dan ksatria Pegasus yang memenuhi syarat untuk menggunakannya dalam latihan normal. Itu bisa dikatakan sangat berharga. Sesekali keluar. Mereka juga tokoh astronomis, dan hanya ras yang kuat itu yang dapat bertukar beberapa sumber daya yang sangat penting dengan ras naga dan ras Tianma. Dan hari ini, di lelang besar ini, banyak waktu luang diambil untuk berpartisipasi dalam penawaran, yang benar-benar melebihi harapan semua penawar. Besarnya energi kehidupan yang terkandung di dalam Spartian yang tidak dapat lagi diukur dari kuantitasnya, yang terpenting juga mengandung beberapa ciri kreatif. Sederhananya, bahkan jika itu adalah keberadaan seperti pohon keabadian, menyerap spar surgawi adalah tonik mutlak. Hal ini, bagi seorang individu, adalah kultivasi, peningkatan diri, peningkatan alam, dan persepsi. Itu bahkan merupakan harta karun dari menyentuh dunia 3 dimensi ke dunia 4 dimensi. Untuk planet atau bentuk kehidupan yang kuat, ini bahkan merupakan kesempatan untuk promosi. Sulit untuk diukur berdasarkan nilai, ini jelas merupakan hal baik yang tidak ternilai harganya dan tidak memiliki pasar. 10.000 koin kristal naga bernilai banyak uang. Namun pada kenyataannya, itu jauh dari mencapai tingkat nilai dari Spartian yang itu sendiri. Di awal pelelangan, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 koin kristal surgawi. Mari kita lakukan batch pertama dari 5 kristal surgawi. Silakan menawar. 20.000. Sebuah suara keras langsung mengubah harga cadangan. Bai berteriak, ini tidak pernah terjadi di lelang sebelumnya. Ini adalah 20.000 koin kristal naga langit. Namun, harga permintaan tinggi tidak mempengaruhi antusiasme penawar lain, 25.000. Harga tinggi kedua hampir menyusul. Akan membanjiri harga pertama yang ingin menakut-nakuti lawan dengan harga tinggi.
Sepertian yang benar-benar bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya, benda ini tidak diukur dengan harga normalnya. Harga yang terus meningkat juga membuat Lan Xuanyu diam-diam tidak bisa berkata-kata. 55.000. Harganya terus naik, dan 5 pedang surgawi yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat telah ditampilkan di nampan. Bintang naga langit pada awalnya adalah dunia dengan energi kehidupan yang sangat kaya, tetapi ketika spar surgawi ini muncul, nafas kehidupan di dalam seluruh lapangan Tianlong naik. Lingkaran bergerak itu telah membuat mata para pemimpin dari semua ras yang berpartisipasi dalam pelelangan menjadi merah. Anda tahu, jika Anda mendapatkan kembali tanding surgawi, adalah mungkin untuk mengembangkan Feng Hao Doulo tingkat dewa. Belum lagi yang lainnya. 100.000. Pada saat ini, seorang penawar di ruang pribadi depan keluar, mengangkat plat nomor di tangannya. Adegan hidup aslinya tampak seolah lehernya langsung macet, dan semua penawaran berhenti tiba-tiba. Harga 100.000 koin kristal naga sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, itu hanya 5 spar surgawi.